Oke, sambil menunggu yang lain, saya buka saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua, semangat pagi para partisipan yang sudah bersedia untuk meluangkan waktunya mengikuti kelas online hari ini. Ya, walaupun weekend, tapi semangat kita tetap on terus ya untuk belajar. Ya. Jadi kali ini kita akan membicarakan materi yang menurut saya sangat seru nih tentang ikigai. Ya. Jadi mungkin ada beberapa teman yang masih penasaran dengan ikigai gitu ya. Mungkin sering dengar tapi nggak ngerti apa yang dimaksud ikigai dan pengen mengaplikasikan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah kelas online ini akan membahas lebih dalam tentang ikigai. Oke, mungkin untuk awal saya perkenalkan diri saya dulu. Saya dengan Ros Patriani Dewi. Di sini saya selaku host yang akan memandu jalannya kelas online ini. Untuk mengingat kesepakatan yang sudah saya sampaikan di grup, saya akan mengulang lagi. Jadi untuk para peserta mohon kerjasamanya untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya, ya terutama selama pemaparan materi biar kita lebih fokus dan lebih tenang dalam mendengarkan pemaparan. Kemudian untuk video silahkan di-on-kan supaya kelasnya juga lebih interaktif gitu ya. Kemudian untuk sesi kelas online ini nanti akan terbagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah pemaparan materi oleh narasumber, kemudian berikutnya adalah diskusi atau tanya jawab. Nah, untuk tanya jawab ini silahkan nanti akan host buka ya untuk meninggalkan pertanyaan di chat room. Jadi nanti silahkan saja selama pemaparan materi kalau ingin ada yang ditanyakan silahkan langsung menulis di chat room. Kemudian nanti kalau ingin ada yang bertanya langsung silahkan setelah kelas online, setelah pemaparan materi selesai, nah nanti akan dibuka diskusi langsung, nanti silahkan raise hand aja. Kemudian nanti di akhir materi akan kami sampaikan linknya untuk form evaluasi. Nah itu sekaligus untuk penulisan sertifikat ya. Jadi materi dan sertifikat akan di email ya H+1 paling lambat sudah sampai di email teman-teman semua. Jadi nanti untuk nama lengkap dan gelar silahkan diperhatikan penulisannya. Oke, tampaknya sudah 13 yang bergabung ya. Jadi nanti sambil berjalan saja nanti saya admit ya yang baru masuk. Oke, untuk lebih mengenal pemateri kita kali ini ya, saya akan mengulas secara singkat tentang profilnya. Jadi pemateri kita kali ini adalah Ibu Laksmi Wijayanti, SEMPD, atau mungkin secara akrab bisa kita panggil Miss Ami ya. Miss Ami ini saat ini banyak berkutat di apa ya, sekarang sedang mengembangkan startup ya di bidang pendidikan ya bersama Bu Najila Shihab, mungkin ada yang sudah familiar ya dengan beliaunya gitu ya. Jadi Bu Ami ini dengan Bu Najila Shihab sedang mengembangkan sebuah startup di bidang pendidikan yaitu sekolah blended. Ya mungkin ini baru menjadi pionir ya di Indonesia sekolah blended. Kemudian sebenarnya Bu Ami ini udah 21 tahun ya pengalamannya di bidang pengajaran dan pendidikan. Jadi sudah lama ya, udah pasti kompeten lah di bidang pendidikan ya, insya Allah. Jadi Bu Ami ini kalau dilihat dari riwayat pendidikannya, S1-nya mengambil ekonomi di Unpad ya Pajajaran, kemudian S2-nya di UPH ya Universitas Pelita Harapan, konsentrasinya di teaching English for speaker of other language gitu ya. Kemudian sekarang sedang mengambil S3 nih, makanya ini Bu Ami ini sibuknya luar biasa ya, selain aktif di bidang startup juga, di bidang pendidikan juga masih kuliah. Jadi ini wah alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sama-sama sharing dengan Miss Ami ya di hari ini ya semoga bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Jadi terima kasih sekali untuk Miss Ami atas peluangan waktunya, kesediaan waktunya untuk berbagi bersama kita.
Dan Miss Ami ini kalau boleh disebutkan nama startupnya Sekolah Murid Merdeka, ya. Jadi prinsipnya merdeka belajar juga ya, yang sekarang sedang marak-maraknya digalakan gitu ya. Oke, nanti apa hubungannya Miss Ami dengan Ikigai? Nah itu nanti biar Miss Ami yang menceritakan ya. Jadi saya rasa cukup untuk perkenalan profil pemateri kita. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan untuk Miss Ami. Monggo Miss Ami. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Yosi ya, Bu Rospatriani Dewi. Saya selalu menyebutnya Mbak Yosi, begitu sudah bisa hadir ya. Saya diizinkan hadir gitu di pagi hari ini. Senang sekali. Mungkin hari ini saya ingin kita lebih banyak sharing ya. Saya ingin selain memang saya akan coba paparkan beberapa yang pastinya jauh dari sempurna karena saya juga masih belajar begitu. Saya ingin mendengar banyak gitu ya, karena sebetulnya yang paling saya nanti-nantikan ketika sesi seperti webinar ini adalah ketika saya mendapatkan energi juga dari teman-teman semua sekarang di sini ya. Kita bisa saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman begitu ya, terkait banyak hal sebetulnya. Tapi yang utama kita pagi hari ini kita akan membahas tentang Ikigai. Tadi paparan Mbak Yosi betul, saya sekarang memang sedang fokus dalam mengembangkan sebuah startup edutech ya. Startup edutech-nya sendiri itu platformnya namanya Sekolahmu, Mbak Yosi ya. Tapi saya juga memimpin bagian di Sekolahmu itu namanya Sekolah Murid Merdeka. Di mana kita berpihak kepada anak gitu ya. Jadi kata kunci dari Sekolah Murid Merdeka adalah kita berpihak kepada anak. Sering sekali kan kita ngerasa anak-anak itu mereka yang menjalani pendidikan begitu ya, tapi yang mengatur arah pendidikan segala itu orang lain gitu. Padahal sebetulnya mereka adalah pemimpin dari perjalanan pembelajaran mereka sendiri. Saya dan tim Sekolahmu itu juga bekerja sama dengan 2 Pemprov sebetulnya Mbak Yosi ya. Jadi kami bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Tengah. Dengan kepala daerah Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar gitu untuk melakukan training atau pelatihan guru secara online. Di Jakarta sendiri sudah lebih dari 1.500 guru yang kami training terkait pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan dan bermakna. Lalu di Jawa Tengah sendiri udah lebih dari 800 guru yang kami training ya dari berbagai kabupaten dan kota. Oke. Sebelum kita mulai ke Ikigai, izinkan saya untuk share screen ya. Teman-teman, kita tidak perlu terlalu kaku. Jadi, karena di sini semua murid, semua guru, begitu ya, saya juga sama-sama belajar. Kita, kalau ada pertanyaan, sebetulnya silakan langsung saja, boleh di kolom chat, atau mau raise hand, gitu. Kita akan diskusi gitu ya, apa sih sebetulnya Ikigai itu dan bagaimana strategi untuk menerapkan Ikigai. Kita mulai ya. Nah, saya izin share screen. Sebentar. Oke. Kalau ada yang mempunyai web code apa ini namanya? Code reader ya, silakan boleh di-scan atau barcode ya, boleh di-share atau saya akan tuliskan di kolom chat. Teman-teman semua bisa menuju ke mentimeter.com dengan kode, saya coba kirim di kolom chat ya, mentimeter.com, kodenya ini. Ya. Jadi bisa di-scan barcode ini atau kita menuju ke menti.com dengan kode.
Oke. Sudah ada yang bisa? Ada yang berhasil? Ada pertanyaan pertama, sebetulnya itu menjadi pertanyaan yang akan mendrive atau mengarahkan diskusi kita di pagi hari ini. Oke, sudah ada yang menuju ke mentimentor.com, kemudian kodenya langsung dimasukkan saja. Ya. Jadi pertanyaan pertama adalah apa yang diharapkan dari webinar kali ini? Sudah bisa? Oke, tinggal diisi saja itu ya. Pertanyaannya apa yang diharapkan dari webinar kali ini. Dan saya sudah mendapatkan 2 nih. Saya coba share screen lagi ya. Ada 3 yang sudah menjawab. Mengenal ikigai lebih mendalam, sering dengar begitu ya. Menambah pemahaman konsep diri melalui sudut pandang yang lain. Mengerti apa itu ikigai. Yang lain silakan. Mengetahui pentingnya ikigai dan untuk reflect to ourselves apa ikigai kita begitu. Saya harap bahwa webinar kali ini dapat membantu saya untuk terus meluaskan pengertian saya tentang ikigai sekaligus menemukan ikigai saya. Wah, sangat powerful ya, mengenal ikigai lebih jauh. Seru-seru. Silahkan ditambahkan lagi. Mungkin 2 lagi, habis setelah itu kita akan lanjut. Biar seru aja ada kegiatan mengisi di hari Sabtu ini ya, agar bisa mendalami diri sendiri lebih baik. Oke. Oke, seru-seru sekali. Oke, saya stop sharing dulu sebentar. Saya akan mulai ke pemaparan saya. Oke. Jadi tema kita pagi ini adalah how to discover your ikigai, bagaimana kita menemukan ikigai kita sendiri ya, sangat personal. How to discover your ikigai, bagaimana kita menemukan ikigai dalam diri kita sendiri. Kita mulai dengan definisi ikigai. Apa sih ikigai? Ikigai itu bahasa Jepang, secara literal, secara harfiah, itu artinya a reason for being, sangat filosofis. A reason to get up in the morning, to enjoy the meaning of life, passion, purpose, something one live for. Pertanyaan ini sudah ada jauh sekali ya dari zaman filsuf-filsuf dulu, Plato, Socrates selalu menanyakan hal ini gitu. Apa sih what is our reason of being gitu? Apa makna atau arti hidup kita itu apa gitu ya? Atau apa sih alasan kita untuk hidup? Ini sebuah paparan gitu atau sebuah pemikiran yang memang sangat filosofis dan menjadi dasar sebetulnya. Dasar dari semua alasan kita melakukan sesuatu ya, alasan kita belajar, alasan kita beraktivitas begitu. Jadi konsep ikigai sendiri sebetulnya sudah lama begitu ya. Dan selalu ditanyakan oleh para pemikir. Jadi kalau sekarang teman-teman berada di sini pagi ini gitu ya, teman-teman harus merasa bangga gitu. Kenapa? Karena sudah berada di tahap bertanya kepada diri sendiri, apa yang membuat saya bersemangat di pagi hari, apa yang membuat saya berada di dunia ini begitu ya. Nah, referensi ikigai yang paling populer, walaupun ada banyak sebetulnya sekarang ya,
yang menerjemahkan apa itu Ikigai, diambil dari 2 buku. Jadi ada The Book of Ikigai, Make Life Worth Living, dan ada buku Ikigai ini sangat populer ya, international bestseller nih, The Japanese Secret to a Long and Happy Life. Ini sebetulnya bisa kita dapatkan nanti dan kita baca sendiri di e-book yang ada ya, walaupun ada juga buku paper book ya. Nah, yang menarik adalah karena Ikigai sendiri sangat berbau Jepang ya, memang berasal dari bahasa Jepang, kita jadi berpikir orang Jepang itu kan sangat produktif ya. Jadi mereka bekerja di pagi hari, begitu walaupun berdesak-desakan, commute atau berpindah dari satu kota ke kota lain, setiap hari gitu menggunakan kereta berdesak-desakan, tapi produktivitas mereka sangat tinggi begitu, dan mereka selalu bersemangat ketika melakukan pekerjaannya. Mungkin itu sebabnya kenapa pasca Perang Dunia Kedua, walaupun Jepang sempat sangat terpuruk begitu, mereka sangat mudah untuk bangkit lagi, bahkan menjadi negara maju begitu dalam waktu kurang dari 20 tahun ya. Nah, mereka juga terkenal dengan disiplin yang tinggi begitu ya. Jadi orang-orang Jepang punya etos kerja, punya disiplin yang tinggi, punya kemauan yang cukup besar begitu ya dalam menjalankan pekerjaan mereka. Nah, ini yang menarik dan menjadi salah satu dasar penelitian atau referensi di buku Ikigai adalah di Okinawa, Jepang, itu banyak banget centenarian. Centenarian itu apa? Orang-orang yang sudah berumur lebih dari 100 tahun. Jadi, life expectancy atau harapan hidup orang Jepang itu memang di atas 100 tahun. Sementara mungkin untuk harapan hidup di Indonesia itu di atas 60 tahun ya, gitu. Tapi kalau di Jepang itu banyak sekali orang-orang lanjut usia yang masih produktif. Mereka masih bekerja, mereka masih melakukan sesuatu itu di atas 100 tahun. Coba kita bayangkan ya, betapa begitu mereka bisa menjalani hidup mereka tetap bermakna, tetap menyenangkan, tetap produktif sampai di atas 100 tahun. Itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa ya, yang membuat orang-orang memang jadi tertarik untuk meneliti ada apa begitu di Okinawa Jepang ini, sehingga orang-orang bisa punya harapan hidup yang panjang dan produktivitas yang sangat panjang. Hal ini coba diterapkan juga di beberapa negara maju seperti Singapura. Jadi mereka memperkerjakan juga sumber daya manusia di atas 60 tahun bahkan 70 tahun untuk tetap produktif. Ya, bagaimana caranya para sumber daya manusia yang sudah lanjut ini tetap bisa memberikan kontribusi begitu ya terhadap diri mereka sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, tiba-tiba ada gambar Agnes Mo. Jadi salah satu yang menarik bagi saya karena kita yang pagi hari ini di sini juga ada yang dari berbagai generasi ya, ada yang mungkin sama seperti saya berasal dari generasi kolonial begitu, tapi pasti ada juga yang saya lihat tadi ada yang dari generasi milenial, bahkan di bawah milenial gitu. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya sangat relate saya coba sampaikan di pagi hari ini ya. Kenapa Agnes Mo menjadi seorang Agnes Monica begitu? Kalau kita berbicara penyanyi solo wanita yang paling sukses gitu ya di Indonesia, kita langsung pasti merujuk ke Agnes Monica. Kenapa? Selain sukses, mampu menjaga fanbase-nya begitu ya, penggemar setianya sampai terus-menerus mengikuti apa yang dia lakukan begitu. Berkolaborasi juga dengan musisi-musisi luar. Yang menarik dari sosok Agnes Mo ini adalah dari awal itu dia tahu tujuan karirnya mau ke arah mana. Jadi dia tahu bahwa dia itu minatnya adalah menyanyi, lalu dia juga merasakan dia diberikan bakat begitu ya dalam bidang tarik suara,
Yang berikutnya adalah dia tahu dia mau menjadi apa dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan. Jadi dari salah satu wawancara gitu ya yang pernah dilakukan oleh Agnes Mo, saya eh, mengambil kesimpulan atau mendapatkan informasi bahwa dari umur belasan tahun begitu ya, atau bahkan mungkin lebih rendah dari itu, Agnes Mo sudah mempunyai The Book of Dreams. Dia sudah punya kumpulan penyanyi-penyanyi yang ingin dia ajak kerjasama. Walaupun pada saat itu dia tentu saja belum berada di titik sekarang ya, tapi dia menuliskan, memvisualisasikan goal apa yang ingin dicapai dalam waktu 5 tahun, dalam waktu 10 tahun, dan dalam waktu 25 tahun. Dan sebetulnya kalau kita lihat, mungkin ada beberapa dari Book of Dreams-nya Agnes Mo yang sekarang sudah tercapai begitu ya, walaupun mungkin dari segi waktu atau dari segi rencana tidak sesuai semuanya gitu, tapi pasti banyak bucket list yang sudah dicek oleh Agnes Monica. Nah, begitupun dengan Cristiano Ronaldo ya, seorang pemain sepak bola yang sangat sukses, yang kalau kita sekarang bicara tentang influencer begitu ya, beliau adalah salah satu orang yang sangat menginfluence gitu ya di dunia ini. Insta live-nya, story-nya gitu, kalau dia mengadakan live begitu, itu bisa ditonton sampai jutaan orang. Dan satu feed di Instagram-nya itu juga sama, bernilai jutaan dolar. Gitu. Nah, sesuatu hal yang sebetulnya nyambung gitu kan, tapi ada perbedaan karena sebenarnya karirnya beliau begitu ada di sepak bola dan memang sangat menyukai sepak bola. Gitu. Tapi sekarang karena ada disrupsi teknologi, disrupsi sosial media begitu ya, jadi pengaruh itu tidak hanya dia lakukan di lapangan sepak bola saja, tapi Cristiano Ronaldo sudah menjadi household name begitu ya, nama besar atau seorang influencer, salah satu yang punya followers paling banyak di dunia begitu kan. Mungkin kalau misal follower itu menjadi warganya sendiri, dia sudah bisa membangun sebuah negara sendiri begitu ya, saking banyak followernya. Nah, kalau kita berbicara tentang karir, yang paling banyak itu biasanya karir-karir yang memang sudah kita ketahui sebelumnya. Seperti kalau ada yang ditanya cita-citanya menjadi apa, paling banyak mungkin anak-anak akan menjawab menjadi dokter. Chef pada zaman saya dulu gitu, SMA atau ketika mulai kuliah tidak terlalu populer, tapi sekarang profesi chef itu menjadi salah satu profesi yang sangat populer ya, salah satu profesi yang sangat menjanjikan juga ya untuk anak-anak mengambil arah, teman-teman mengambil arah menjadi seorang chef. Kenapa populer? Karena ada elemen lain. Jika kita misalnya punya kemampuan atau memang suka terhadap dunia masak, kita tidak hanya tergantung sebetulnya dengan perusahaan atau restoran-restoran yang akan memperkerjakan kita. Seorang chef yang memang mumpuni itu bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, bahkan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, ini adalah diagram Ikigai yang paling terkenal. Jadi, apabila di bukunya sendiri sebetulnya tidak digambarkan, nah orang-orang tuh berusaha menggambarkan Ikigai itu apa sih? Nah, ini adalah diagram Ikigai. Ikigai berada di tengah-tengah ketika kita bisa melakukan atau melaksanakan ini semua, ya. Kalau tadi kita mengambil contoh Agnes Mo, begitu ya, kita berada di apa yang dia bagus dan apa yang dia sangat suka, itu irisannya ada di passion atau irisannya ada di semangat kita atau memang apa ya? Jadi
mencintai apa yang kita lakukan dan sangat bagus di bidang itu gitu ya. Jadi ada ikigai ini nanti seiring berjalannya slide saya akan coba paparkan masing-masing dari irisan-irisan tadi. Jadi ada beberapa kata kunci di diagram ikigai ini. Yang pertama tentu saja passion, yang kedua profession, lalu vocation, dan mission. Ya, jadi diagram ini sebetulnya yang menjadi fokus pembahasan kita di pagi hari ini. Dan harapannya di akhir pembahasan webinar ini kita semua sudah tahu apa sih passion kita, ya, yang mungkin nanti akan mengarah ke profesi, mengarah ke vokasi kita, tapi terus akhirnya membawa misi, ya, the reason of being. Apa misi kita di dunia ini? Apa dampak kita bukan hanya terhadap diri kita, terhadap keluarga, tapi apa sih dampak kita terhadap dunia? Apa yang kita bisa kontribusikan terhadap dunia? Nah, kita akan coba masuk satu-satu. Jadi, irisan pertama adalah passion itu, ya. Kita harus menemukan apa sih passion kita, gitu. Jadi, apa yang kita benar-benar suka lakukan. Kita tuh seneng banget tuh ngelakuin apa sih, gitu ya. Terus, tentu saja ketika kita suka melakukan itu, kita akan menjadi terbaik atau bagus gitu ya ketika kita melakukan hal tersebut. Nah, akan tetapi apabila kita hanya melakukan passion saja begitu ya, tentu saja itu tidak cukup atau belum cukup ya, belum cukup. Jadi kita mengarah ke profesi. Profesi itu apa? Profesi itu biasanya sesuatu yang kita bagus dan kita dibayar untuk itu. Jadi kita bagus dalam melakukan sesuatu dan kita memang diberikan remunerasi atau diberikan penghargaan berupa uang atas sesuatu yang bagus kita lakukan dan kita kerjakan. Memang kita mengerjakan itu. Nah, apabila passion dan profession ini digabungkan, ada kepuasan, tapi masih ada sesuatu yang kosong. Masih ada sesuatu yang merasa belum tercapai begitu. Nah, ketika profesi itu digabungkan dengan vocation atau vokasi, sesuatu yang kita bayar, sesuatu yang kita lakukan dan kita dibayar untuk itu, dan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh dunia, itu tetap ada loophole atau ada ruang nyaman, tapi masih merasa kosong. Oke, kita dibutuhkan nih, misalnya contoh saya, profesi guru sangat dibutuhkan, dan saya dibayar untuk menjadi guru. Jadi itu udah klop nih, gitu ya, udah klop antara profesi dengan vokasi. Tapi saya merasa masih kosong, saya melakukan pekerjaan saya sehari-hari, dan dunia membutuhkan, gitu. Tapi saya masih merasa, iya ya, ada sesuatu yang kurang, begitu. Nah, dari vocation sendiri ke mission, apa yang kita cintai dan apa yang dibutuhkan dunia, begitu ya, itu membuat kita itu delight, senang, berharga gitu. Tapi kalau kita nggak dibayar untuk itu, nah kalau kita nggak dibayar untuk itu, berarti tidak ada pemasukan juga ya. Nah itu adanya di antara passion dan mission. Tapi kalau antara vocation dan mission apa? Apa yang kita bayar, apa yang dibutuhkan dunia, ada excitement, tapi masih belum ada kepastian atau uncertain, masih merasa gamang ya. Saya sering sekali murid-murid saya tuh di SMA kesulitan untuk menentukan jurusan apa begitu ya dan karir apa nanti yang tepat untuk mereka. Nah sebetulnya itu yang akan saya coba diskusikan di pagi hari ini ya, karena memang betul 80% mahasiswa di Indonesia itu mengaku salah jurusan. Mungkin termasuk dulu saya, ya. Jadi saya dulu memilih jurusan ekonomi begitu ya, tapi terus akhirnya sangat aktif di bidang pendidikan.
apabila dulu saya punyai pengetahuan begitu tentang apa itu ikigai, bagaimana menggabungkan antara apa yang kita sukai, apa yang kita sangat kuasai, apa yang kita bisa bekerja dengan sepenuh hati begitu, dan apa yang dibutuhkan dunia, mungkin dari awal saya sudah mengarah ke arah pendidikan saja gitu ya. Tapi saya harus ke ekonomi terlebih dahulu, baru akhirnya redirected ke pendidikan. Nah, kalau kita fokus di bagian yang pertama, di bagian passion dan profession, sesuatu yang kita sangat kuasai begitu, dengan apa yang kita dibayar. Ini tadi saya sudah sempat sampaikan ya, bahwa pasti masih ada perasaan a sense of uselessness. Jadi misalnya nih, saya suka sekali nih mengajar begitu ya, dan itu profesi saya gitu. Saya bagus banget, bukan saya suka, saya bagus sekali dalam mengajar dan saya dibayar untuk itu. Pasti ketika ada saat-saat di mana kita malas ngajar. Atau sama juga, misalnya kita bagus banget ketika kita kita bagus banget ketika kita misalnya menjadi seorang akuntan gitu ya. Kita bagus banget, kita sangat teliti, kita bagus dan kita dibayar untuk menjadi seorang akuntan. Tapi kalau misalnya kita hanya bagus dan dibayar, pasti ada feeling, ada perasaan bahwa suatu saat gitu ya, atau suatu hari dari hari-hari kita, itu kita nggak merasa ada dorongan untuk melakukan itu, ya. Itu sebabnya ada perasaan puas gitu, tapi masih ada perasaan useless atau ketidakbermaknaan, ya. Ada perasaan ketidakbermaknaan. Nah, sementara ketika kita profesi dan vokasi, apa yang kita bayar, apa yang kita dibayar, begitu ya, kita melakukan profesi tersebut dengan apa yang dibutuhkan dunia, gitu, itu nyaman, tapi masih ada ruang kosong. Apa sih gitu yang kita sebetulnya cari dalam hidup ini? Kita bangun, pergi, mengajar atau pergi menjadi seorang bankir, begitu ya, ke kantor, itu juga dibutuhkan oleh dunia gitu. Tapi pasti kita merasakan kita sebetulnya butuh lebih dari ini. Butuh lebih dari hanya kita datang ke kantor, kita dibayar, memang itu yang sedang dibutuhkan oleh dunia, ya. Misalnya saya nih sedang di bidang startup, ada banyak web designer gitu ya. Dia datang ke kantor atau bekerja di rumah sekarang, membangun sebuah sistem, udah dibayar, dia juga sedang dibutuhkan dunia, tapi terus ada kekosongan. Masa sih hidup gini-gini aja gitu ya? Masa sih kita bangun tidur hanya untuk membangun sebuah sistem gitu? Masa sih saya bangun tidur terus hanya untuk mengajar, memaparkan matematika dari pagi sampai sore, lalu setelah itu selesai? Nah, kita bergerak ke yang berikutnya, antara mission dan vocation, antara sesuatu yang kita suka dengan apa yang yang dibutuhkan oleh dunia begitu ya. Jadi ada perasaan excitement ketika kita berbicara tentang misi kita, apa yang dibutuhkan dunia, itu tuh pasti kita mulai berbicara tentang excitement gitu ya. Tapi masih ada belum kepastian gitu. Semua milenial yang saya bekerja sama gitu ya, karena saya sekarang bekerja di startup, itu banyak yang lahirnya tahun 98 bahkan 99. Jadi ketika saya lulus SMA begitu ya, mereka baru lahir, kebayang generation gap-nya sejauh itu ya. Bahkan murid-murid saya lahir di tahun 2000-an. Mereka senang sekali berbicara tentang dampak. Apa sih yang mereka bisa lakukan? Dampak project base gitu ya, pembelajaran mereka juga udah ke arah project base, mereka senang berbicara tentang kontribusi, kolaborasi, menggabungkan beberapa transdisciplinary atau bidang keilmuan lalu untuk melakukan sesuatu.
seru sekali. Dan saya sebagai guru atau saya sebagai rekan kerja itu menyerap tuh energi-energi dari mission dan vocationnya mereka. Oh bener ya, dunia ini sebetulnya sedang membutuhkan hal ini. Dunia sedang membutuhkan seorang pemikir-pemikir gitu, atau seorang doer, ya, seseorang yang tidak terlalu banyak pertimbangan gitu ketika ingin berbuat sesuatu, tapi langsung dikerjakan dan belajar dari kesalahan. Itu saya sebagai seorang guru dan seorang colleagues itu merasakan sendiri energinya gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ketika mission dan vocation digabung, irisannya tetap masih ada perasaan uncertain. Nah, ketika passion dan mission itu digabung, itu tadi kita senang sekali melakukan hal ini, dan memang kita punya misi untuk berbuat sesuatu untuk dunia begitu ya. Tapi kalau kita nggak dibayar untuk itu, berarti waktu kita juga sia-sia kan. Jadi delightfulness, kita merasa tentram gitu hati kita, tapi kita tidak menghasilkan karir atau kita tidak menghasilkan uang, akhirnya kita juga tidak mendapatkan apa yang kita harapkan gitu ya, tidak ada wealth, tidak ada kesejahteraan di situ. Nah, ikigai itu hadir di tengah-tengah. Ikigai itu hadir di antara seluruh elemen-elemen yang tadi. Apa yang kita sukai, apa yang kita benar-benar bagus melakukan itu, lalu kita dibayar untuk itu, dan memang itu yang dibutuhkan oleh dunia. Jadi ikigai adalah gabungan antara apa yang kita sukai, apa yang kita bagus di bidangnya, gitu ya, apa bakat kita, mungkin seperti itu, lalu kita bisa menghasilkan uang, kita dibayar untuk itu, dan memang itu yang sedang dibutuhkan oleh dunia. Nah, gabungan dari semua itu adalah ikigai. Jadi kita kembali lagi ke diagramnya, memang tujuan kita pagi hari ini adalah setidaknya membuka percakapan atau membuka diskusi, membuka wawasan tentang bagaimana sih mengidentifikasi ikigai yang ada di diri masing-masing. Jadi ini sesi yang memang sangat reflektif, tentu saja ya. Kita harus terus bertanya kepada diri sendiri, mengaktifkan lagi metakognisi kita, sering berdiskusi dengan diri sendiri, berpikir tentang cara berpikir kita, berpikir tentang bagaimana kita bagaimana kita strategi paling tepat untuk kita dalam mengembangkan sesuatu begitu. Nah, ini adalah ilustrasi lain bahwa ikigai itu menemukan gitu ya. Ikigai itu menemukan sesuatu yang kita bisa sangat senangi. Ini ada gambar bayi lagi ketawa, we enjoy laughing at gitu ya. Sesuatu yang kita sangat nikmati, sesuatu yang kita sangat bagus untuk lakukan, kita memang berkompeten di bidangnya, menghasilkan uang dan berdampak untuk dunia. Jadi itu ikigai kita. Sekarang sebelum lanjut ke slide berikutnya, kalau ada yang mau tanya dulu, boleh. Atau boleh diisi tadi Mentimeternya, ada pertanyaan kedua, kita coba lihat ya. Oke. Ada pertanyaan kedua, teman-teman, orang di sekitar saya berkata, nah, boleh diisi, orang di sekitar saya tuh berkata apa? Saya tuh harus menjadi apa? Boleh diisi ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada kita bertanya ke diri kita sendiri, sebetulnya orang di sekitar kita tuh berkata kita tuh bagus di bidang apa, atau kita tuh cocoknya jadi apa gitu ya. Atau apa sih? Saya ingin tahu, coba. Silahkan teman-teman. Masih yang tadi kodenya 9965957, silahkan dilanjutkan di pertanyaan yang kedua. Atau kita sukanya ngapain gitu ya, menurut orang lain gitu ya.
Nah, kita tuh sukanya ngapain sih gitu. Kalau orang lain mendeskripsikan diri kita tuh apa sih gitu ya, atau bagaimana sih gitu ya. Nah, terus boleh lanjut lagi, ini udah ada 12. Boleh lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Selain itu, karir yang paling menarik menurut saya adalah apa? Jadi, yang pertama, orang sekitar tuh berbicara kita tuh apa sih yang kita sukai gitu ya, atau bakat kita tuh jadi apa gitu ya, biasanya orang tua mungkin gitu ya. Lalu boleh dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, lalu karir yang menurut teman-teman paling menarik tuh apa? Nah, dari sini coba kita lihat jawabannya. Terima kasih yang udah menjawab ya. Ada yang orang di sekitar saya berkata HR practitioner, public speaker, wah cocok. Hanya meminta menjadi orang yang berguna. Wah ini udah ini nih udah ada irisan ikigai nih. Yang tadi mission guru. Saya suka jago memasak, profesional, menjadi orang sukses bidang sains. Okay. Saya harus semangat. Setiap masakan yang saya buat enak, fashion sense juga sangat baik. Seru-seru. Ada lagi yang mau nambahkan? Nah, karir yang paling menarik menurut saya adalah psikolog. Apa saja yang berdampak untuk sosial dan cuan. Cuan. UUD pokoknya. Betul. Ini udah ikigai banget nih, dosen, guru, psikolog. Oke. Yang mengajarkan kebaikan. Oke. Menarik banget ya. Dari sini aja sebenarnya kita udah bisa Jadi melihat. pengusaha. Jadi pengusaha. Apa saja yang bermanfaat, betul. Yang mengajarkan kebaikan. Ya. Jadi coba kita lihat linknya. Orang sekitar saya berkata, untuk apa kuliah psikologi, kenapa tidak lanjut teknik sipil? Seru banget ini. Kenapa tidak lanjut teknik sipil? Berarti dulu teknik sipil begitu ya, terus beralih gitu. Semoga psikologi menjadi ikigainya ya. Oke. Jadi sebetulnya yang dipaparkan di Mentimeter ini ya, ini sudah menggambarkan sih, sudah cukup menggambarkan bahwa apa ya, a sense of reflected begitu ya, teman-teman semua sudah mulai tahu begitu bahwa selain hanya cuan tadi ya, selain kita memang penting untuk menemukan karir yang kita coba bina gitu, kita coba rintis, itu kita juga memang harus mempunyai dampak. Kenapa sih kita harus mempunyai dampak? Yaitu tadi, sebetulnya kenapa kita mempunyai dampak supaya tidak menjadi empty lagi gitu ya, tidak menjadi kosong lagi, bahwa kita mempunyai alasan yang sangat valid untuk kita akhirnya bangun di pagi hari bersemangat melakukan pekerjaan begitu, dan membuat kita selalu bersemangat ya, membuat kita selalu bersemangat. Karir yang menarik bidang konstruksi menerapkan ilmu psikologi, keren. Oke, saya coba lanjutkan ya teman-teman ya. Nah, jadi siap nggak nih kita untuk menemukan ikigai kita di pagi hari ini? Oke. Jadi yang pertama passion, ya kita sepakat. Apa sih yang kita benar-benar sangat senangi untuk lakukan? What do you love to do? Coba ini kita tanya sambil berefleksi ya, sambil mengaktifkan tadi metakognisi kita. Apa sih sesuatu yang memang kita sangat senangi untuk lakukan?
What do you love to do? What would you do if money was no object? Kalau kita sudah punya financial freedom, begitu, sudah tidak ada cicilan-cicilan lagi yang harus dibayar, misalnya, sudah tidak ada lagi kebutuhan untuk menghasilkan uang, misalnya, ya, apa yang kita akan lakukan? Lalu apa sih yang dibilang oleh tadi orang sekitar, teman-teman, yang membuat kita tuh bahagia tuh apa? Nah, terus apa sih yang kita lakukan di pagi hari, Saturday morning, kalau nggak ada hal lain yang dilakukan? Jadi sesuatu yang selalu ngedrive kita untuk bergerak terus, ya. Apa sih? Nah, itu yang disebut dengan passion. Kita bisa tanya terus ke diri kita sendiri, apa yang kita suka, apa yang kita lakukan dengan sepenuh hati, gitu ya. Apa sih yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dan selalu bersemangat kita lakukan itu apa? Biasanya ini terkait dengan hobi, ya. Kalau kita cuma melakukan itu, biasanya kita terkait dengan hobi. Hobinya masak tadi udah ada ya. Misalnya saya tuh seneng banget masak. Nah, itu biasanya memang kalau sesuatu yang berkaitan dengan passion, itu dengan hobi. Tapi tentu saja kita ingin, bukan hanya hobi ya, tentu saja kita ingin itu nantinya menjadi sebuah tujuan hidup kita, dan kita memang suka lakukan. Yang kedua tadi vocation. Apa yang kita bagus lakukan, gitu ya. Jadi apa sih skill yang kita pilih gitu untuk seumur hidup kita? Biasanya ini terkait dengan pendidikan formal, ya. Jadi kenapa Ikigai ini penting juga diterapkan di anak-anak sekolah, ya. Kami di Sekolah Murid Merdeka itu juga memasukkan Ikigai terhadap salah satu program pembelajaran kami. Kenapa? Karena supaya mereka ketika mendapatkan hard skill yang didapat biasanya di sekolah, gitu ya, itu nanti akan mendukung profesi atau pekerjaan atau aktivitas yang mereka lakukan sebelumnya. Di sini juga saya tadi diberitahu oleh Mbak Yosi ada beberapa memang penggiat pendidikan, gitu ya. Jadi ada yang misalnya menjadi administrator, baik itu di kampus maupun di sekolah, gitu. Dan kenapa kita harus tahu Ikigai? Mungkin kita semua para administrator pendidikan ini sudah merasakan kita mendapatkan Ikigai kita. Tapi tugas kita berikutnya adalah membantu anak-anak menemukan Ikigainya. Jadi jangan sampai gitu ya mereka salah jurusan dulu, begitu kan? Merasakan bahwa ini sepertinya bukan sesuatu yang saya sangat minati, misalnya gitu. Lalu mereka berbalik arah. Walaupun itu pun sebetulnya tidak apa-apa, ya. Kalau di bukunya Pak Renald Kasali, Change, gitu ya, seberapa jauh pun kita sudah melangkah, kalau kita merasa itu putar arah saja, gitu. Jadi walaupun change itu juga terkadang bagus, tapi sebaiknya dari semenjak dini kita sudah mencoba mengekspos ke anak-anak, begitu ya, ke teman-teman, bahwa cari cara atau cari pengetahuan, cari knowledge yang cukup sehingga apa yang nanti kita dapatkan di kuliah, gitu kan, hard skill-nya itu tentu saja akan bermanfaat, menjadi sesuatu yang kita memang sangat bagus untuk lakukan. Lalu pertanyaan berikutnya, what makes you powerful or in control? Kita tuh pede ketika kita melakukan apa? Aku tuh jago banget masak. Dikasih resep baru seperti apapun, aku pasti bisa, misalnya gitu. Atau tadi, aku tuh sangat bagus di public speaking. Jadi aku dikasih bahan apapun, misalnya, aku bisa deliver itu dengan baik. Gitu. Aku bisa menyampaikan komunikasi itu dengan baik. Tadi juga aku sangat bagus di bidang konstruksi karena hard skill aku atau kemampuan akademik aku misalnya memang di bidang konstruksi, begitu. Sesuatu yang memang kita yakin kita bagus. Atau misalnya saya bagus di accounting misalnya. Karena saya orangnya teliti. Jadi kesalahan sedikit saja dalam neraca pembayaran misalnya, saya bisa menemukan itu karena saya memang sudah punya cukup keilmuan di bidang accounting, gitu ya. Lalu when you are growing up, ketika kita tumbuh dewasa, begitu ya,
kita pengen dikenal sebagai apa? Kita pengen dikenal sebagai seseorang dengan profesi apa, ya. Terus apa sih insight-insight yang kita bisa atau skill-skill yang kita bisa take for granted. Kita memang udah bagusnya di public speaking, kita memang udah dari dulu bagus di public speaking gitu ya. Atau misalnya saya memang dari dulu jago debat, jadi saya tahu nih untuk menjadi seorang pengacara misalnya saya harus punya skill set seperti ini. Nah, itu adanya di vocation. Nah, ini diambil sebetulnya dari World Economic Forum, 21st Century Skill. Apa sih yang dibutuhkan atau skill-skill apa saja yang dibutuhkan di abad ke-21 ini ya. Critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Nah, sebetulnya ini juga yang ada di top skill nih tahun 2020 sama 2015 aja sudah ada perbedaan ya. Bahwa ketika di 2020 udah masuk emotional intelligence. Mungkin di 2021 skill setnya akan berubah lagi. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi dibutuhkan skill-skill berikutnya yang membuat semua orang itu harus agile gitu ya. Jadi kalau anak-anak saya sering ketawa banget kayak kenapa mami sering sekali berbicara tentang agility, agile, karena itu memang salah satu skill set yang dibutuhkan di masa depan gitu ya. Perubahan sangat cepat, disrupsi teknologi sudah terjadi, disrupsi kesehatan juga datang tidak disangka-sangka begitu ya. Jadi kita memang sebagai seorang individu harus mampu beradaptasi dengan lebih cepat, yaitu tadi agility. Nah, di sekolahmu kita sama punya kompetensi masa depan. Jadi tadi skill set yang tadi kita coba turunkan dari World Economic Forum itu, lalu skill set yang dibutuhkan di masa depan, itu kita yakin bahwa pendidikan itu tentu saja bukan hanya untuk lulus ujian ya. Jadi saya lihat tadi ada mahasiswa juga, ada yang SMA bergabung di webinar pagi ini. Teman-teman, kalian itu belajar tentu saja bukan untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya. Dulu saya diharapkan, contoh misalnya masuk ke SMP tertentu supaya diterima di SMA 8, misalnya gitu ya. Capek banget kayaknya ya. Jadi kita masuk ke SMA 8 supaya nanti keterima di ITB atau Unpad gitu. Jadi kita tidak pernah fokus terhadap pencapaian kompetensi yang memang dibutuhkan di masa depan. Kita selalu fokus, kamu nanti nak SMP-nya di sini ya, supaya nanti SMA-nya di sini. Kamu SMA-nya di sini ya, nak, supaya nanti kuliahnya di sini. Kamu kuliahnya di sini ya, nak, supaya nanti kerjanya di BUMN terkenal misalnya. Jarang sekali kita fokus terhadap skill set yang memang ingin kita kembangkan di masa depan. Nah, sebetulnya itu teman-teman yang harus diubah paradigma bahwa kita belajar tentu saja untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri. Kita belajar untuk kompetensi diri sendiri, apa saja yang memang dibutuhkan di masa depan. Nah, sedikit berbagi ya, mungkin ini terminologi yang beberapa di bidang pendidikan sudah cukup familiar. Ini juga yang dipakai kebijakan oleh Mas Menteri, kebijakan Merdeka Belajar gitu. Apa sih Merdeka Belajar gitu kan? Nah, kalau di sekolahmu kita punya Pemuda Merdeka Belajar. Pemuda Merdeka Belajar tuh punya komitmen, mandiri, reflektif ya. Nah, ini yang kayak tadi nih, apa-apa yang kita metakognisi itu sebetulnya bagian dari reflektif. Nah, tidak cukup hanya di Merdeka Belajar, tapi harus merdeka berkolaborasi, harus menggunakan kompetensi-kompetensi untuk bisa berkolaborasi. Indonesia dan dunia ini terlalu luas untuk diurus begitu ya oleh satu atau dua orang atau satu atau dua kelompok. Memang ini dibutuhkan gerakan kolektif ya, di mana kita bekerja bersama-sama begitu. Jadi pemuda yang berkolaborasi itu harus cerdas, tentu saja harus komunikatif dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Nah, terakhir, apa sih yang diharapkan skill set di masa depan itu yang merdeka berkarya? Pemuda-pemuda yang punya karya, yang inovatif,
berprinsip, dan tadi ini, berorientasi tindakan. Harapannya, selesai dari kita diskusi pagi hari ini, teman-teman semua juga sudah punya action orientation ya, action oriented atau berorientasi tindakan. Apa nih, langkah apa nih berikutnya yang harus saya lakukan? Nah, profession itu sesuatu yang bisa sustain gitu ya. Apa sih potensial karir kita, apa saja kesempatan-kesempatan kita yang bisa dikompensasikan begitu ya. Walaupun itu belum ada gitu ya. Lalu apa yang kita bisa lakukan yang kita tuh bisa mendapatkan uang dari itu gitu. Itu adalah profesi. Nah, ini contoh dari future job ya. Ada kalau saya tanya tuh 2 tahun lalu, saya tanya ke murid-murid 2 tahun lalu ya kalau nggak salah, itu udah jarang yang mau jadi dokter, jadi mau jadi pilot misalnya. Pasti pada mau jadi YouTuber. Nah, tapi sekarang bergeser lagi. Ternyata anak-anak ketika saya bicara gitu ya, kamu masih mau jadi YouTuber gitu kan? Enggak, Miss, aku mau jadi digital marketer. Jadi itu udah berubah lagi. Atau aku mau jadi data analis gitu kan? Atau social media analis gitu. Hal-hal social media analis itu tentu saja profesi yang belum ada ya 10 tahun yang lalu tuh belum ada gitu profesi-profesi seperti itu. Nah sekarang itu sudah ada dan nyata begitu ya dan dibutuhkan gitu. Jadi sebetulnya bagaimana kita mempersiapkan diri kita tadi, mempersiapkan anak-anak kita, murid-murid kita untuk respon terhadap kebutuhan-kebutuhan pekerjaan yang ada. Tadi Mbak Yosi udah bilang saya memang mengajar 21 tahun. Jadi saya pertama mengajar itu tahun 99 ya. Tentu saja cara mengajarnya konvensional. Jadi saya sendiri mengalami beberapa fase gitu ya dalam mengajar. Dulu mengajar di SD negeri, datang masih menggunakan bahan alat ya alat ajar yang non digital ya, buku, paper pensil gitu. Lalu saya mengalami perubahan, mulai masuk ke integrasi teknologi gitu ya, menggunakan Infocus dalam mengajar begitu, menggunakan hal dan sekarang saya berada di sebuah sekolah blended begitu ya, yang memang titik beratnya di teknologi. Ketika saya bergabung di tahun lalu di sekolahmu ya startup edutech ini, saya mulai tuh berkeliling tuh ke sekolah-sekolah lain, memperkenalkan pentingnya teknologi gitu ya, pentingnya teknologi. Saya udah berdiskusi dengan para kepala dinas gitu ya di daerah-daerah, mereka semua sepakat, iya benar teknologi itu atau digital pembelajaran yang terintegrasi digital itu sebuah keniscayaan, tidak mungkin tidak dibutuhkan gitu ya. Tapi sangat sulit sekali merubah paradigma dari konvensional ke terintegrasi digital. Lalu COVID hadir ya dan sekolah ditutup di bulan Maret dan sekarang bahkan menjadi backbone ya. Jadi pembelajaran online itu menjadi backbone, menjadi tulang punggung dari suksesnya pendidikan di Indonesia, bahkan di dunia ya. Nah, itu sebetulnya menjadi sebuah fenomena yang sangat menarik. Yang tadinya kita sudah coba paparkan teknologi penting, ada sebuah disrupsi pandemi, di mana ya itu akhirnya teknologi menjadi salah satu penegak gitu ya program-program pendidikan yang berkualitas. Nah, lalu yang terakhir adalah makna untuk dunia. Apa sih dampak? Tadi saya melihat di Mentimeter ada yang, saya ingin jadi orang yang berguna, saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Dan sebetulnya ini, kita secara alami, secara natural, kita selalu ingin berdampak gitu ya. Berdampak, memberikan makna, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain juga. Apa sih yang mempengaruhi dunia ini, negara kita gitu ya, komunitas yang ada di sekeliling kita, apa yang kita bisa lakukan untuk membuat segalanya itu menjadi lebih baik gitu ya. Lalu dengan cara apa kita bisa berkontribusi? Sebetulnya pertanyaan paling besarnya itu. Dengan cara apa kita bisa berkontribusi? Nah,
ini kita akan coba masuk ke strategi untuk menemukan ikigai. Semoga saya tidak terlalu lama ya. Strategi untuk menemukan ikigai. Yang pertama adalah self-assessment. Kita harus punya self-check, itu tadi. Bagaimana kita melihat apa sih potensi kita, apa yang tadi kita lakukan. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi ini kan nanti akan di-share kayaknya sama Mbak Yesi ya. Pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa jadi self-assessment kita. Apa yang kita sangat sukai, apa yang kita sangat potensi kita tuh adanya di mana, begitu ya. Lalu apa yang ingin kita lakukan untuk masyarakat. Nah, itu penting sekali untuk dilakukan. Self-assessment. Lalu kita harus menemukan goal. Di sekolah murid merdeka, itu dari TK, kita udah ajarkan mereka untuk membuat goal setting. Jadi tidak ada terlalu cepat, apalagi kita sekarang misalnya sudah ada di fase yang sudah dewasa ini, gitu ya. Kita harus punya goal. Kita harus bisa bagaimana memformulasikan sebuah goal setting. Ya. Jadi harus tahu tujuan kita apa sih yang meaningful dan kita yakini betul. Nah, setelah goal kita menemukan, visualisasikan. Tadi saya udah sempat singgung Agnes Mo itu punya Book of Dreams ya. Nah, sekarang bukan jadi dreams, tapi jadi goals. Misalnya, goal saya adalah saya ingin membuat sebuah buku misalnya gitu ya. Dituliskan, saya ingin membuat sebuah buku yang bestseller, misalnya buku terkait pengembangan diri karena bidang saya psikologi misalnya. Saya ingin mempunyai sebuah platform misalnya gitu ya. Ini sebetulnya goals ini tuh yang mendrive orang-orang sukses juga. Contohnya bos saya misalnya gitu ya. Dulu dia punya cita-cita, baru cita-cita. Dulu dia punya harapan karena beliau ini pendiri sekolah Cikal, begitu kan. Cikal dirasa sudah mampu membuat ya itu tadi kebijakan Merdeka Belajar, begitu. Tapi dampaknya itu masih sedikit dan mungkin hanya bisa dirasakan oleh orang Jakarta, orang Surabaya karena Cikal ada di Surabaya, hanya di beberapa daerah. Lalu dia punya impian memeratakan pendidikan seluruh Indonesia. Bagaimana? Salah satu caranya adalah membuat platform teknologi yang memang bisa menggabungkan orang-orang dari daerah-daerah lain. Dan alhamdulillah sekarang sekolah murid merdeka itu muridnya bukan hanya dari Indonesia ya, karena kita sekolahnya berbasis teknologi. Jadi kita punya murid dari Aceh satu kelas tuh ya, ada yang dari Padang, bahkan ada yang dari Chile. Chile itu Amerika Latin gitu ya. Kami punya murid dari Chile dan kita harus menyesuaikan jadwal tatap muka online seperti itu. Itu sebuah pencapaian menurut saya yang asalnya dari tujuan yang divisualisasikan. Kita ingin tahu tujuan kita apa, lalu kita visualisasikan. Nah, ini sebetulnya yang penting ya. Jangan berpikir terlalu banyak, mulai melakukan sesuatu. Kemarin saya diundang oleh ITB, Fakultas Teknik Industri ya. Saya senang sekali diundang sama mereka. Jadi ternyata mereka punya project yang interdisciplinary. Jadi dari Fakultas Teknik Industri itu mereka ada anak dari ada anak dari jurusan TI, Teknik Kimia, Arsitektur kalau saya tidak salah ya. Itu mereka membuat sebuah project untuk kampus resilient terhadap pandemi. Jadi ada yang ingin membuat startup untuk guru-guru begitu. Ada yang ingin membuat sesuatu untuk pendidikan gitu ya. Jadi kita sharing. Nah, salah satu insight-nya adalah lakukan saja walaupun dari kecil. Jadi nggak usah mulai sesuatu dari yang besar gitu ya. Lakukan sesuatu dari yang kecil. Tapi sudah dimulai gitu. Jangan ditunda. Nggak procrastinate. Nah, ini tadi kata kunci juga di 21st century. Saya berkali-kali ada beberapa kata kunci berarti ya. Salah satunya adalah kolaborasi. Harus berkolaborasi. Harus bekerja sama. Sebarkan network kita. Sharing dengan orang-orang yang memang memiliki passion yang sama. Berada di sebuah komunitas yang sama-sama punya tujuan yang sama. Itu akan membantu. Sekarang nih saya di pendidikan gitu ya, ada banyak sekali sebetulnya komunitas-komunitas pendidikan.
ada komunitas semua murid semua guru, ada komunitas guru belajar, ada komunitas bantu guru belajar lagi, ada banyak sekali komunitas yang sebetulnya kita punya tujuan yang sama. Nah, semakin banyak kita bergabung dengan komunitas-komunitas itu, dengan passion yang sama, network kita semakin terbuka, dan kesempatan-kesempatan itu akan banyak sekali muncul. Nah, ini yang paling penting juga, bagaimana kita mempunyai growth mindset ya, merubah paradigma, selalu terbuka terhadap perubahan, begitu ya, melihat sebuah tantangan itu merupakan sebuah kesempatan sebetulnya ya. Saya selalu bilang ke murid-murid saya, ke anak-anak saya, challenge equal opportunity. Jadi ketika kita menemukan tantangan, sebetulnya itu adalah kesempatan kita. Kesempatan kita untuk beradaptasi, kesempatan kita untuk lebih kreatif lagi, kesempatan kita untuk membuka wawasan, belajar lagi gitu. Jadi sama seperti ini ya, kita tiba-tiba harus sekolah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah gitu ya. Tapi ini sebetulnya merupakan sebuah tantangan, sebuah kesempatan untuk kita lebih kreatif lagi. Gimana sih pembelajaran jarak jauh yang menyenangkan, tapi tidak hanya menyenangkan, harus bermakna, misalnya begitu. Kita gunakan aplikasi-aplikasi, kita bekerja sama dengan tadi komunitas-komunitas yang lain, terbuka terhadap kritik, saran, dan yang lainnya ya. Jadi dengan adanya growth mindset ini akan membantu kita untuk menemukan ikigai kita. Nah, saya akan mengutip quote, bukan mengutip, saya memaparkan sebuah hal yang memang selalu saya percayai ya. Jadi kalau Mas Menteri itu punya kebijakan Merdeka Belajar, sebetulnya menurut saya ide utama Merdeka Belajar adalah mendorong setiap dari kita bahwa kita ini adalah pemimpin dari perjalanan belajar kita. Kita itu nahkoda. Kita nahkoda dalam hidup kita nahkoda dalam pembelajaran kita yang menentukan sendiri ikigai kita. Jadi bukan orang lain. Kita sendiri yang menentukan dan menemukan apa itu ikigai kita dan apa sih alasan kita untuk bangun di pagi hari. Lebih jauh dari itu, apa sih alasan kita untuk berada di dunia ini. Gitu. Kita mulai dengan diskusi. Oke, ya. Oke, terima kasih Miss Ami. Wah, seru sekali ini penjelasannya tentang Ikigai. Ya, mungkin kita masih belum detail ya bicara tentang Ikigai aplikasinya gitu ya, tapi ini membuka wawasan kita dan diharapkan ada insight gitu ya, bagaimana kita mencoba sedikit demi sedikit, step by step menemukan Ikigai kita gitu ya. Nah, kemarin kan saya juga sudah share di grup worksheet-nya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa mulai gitu ya, mencicil passion-nya, menuliskan passion-nya, vocation-nya, profession-nya, dan mission-nya apa gitu ya di worksheet-nya itu. Sehingga dari di breakdown itu kan kita bisa tahu nih, bisa lebih jelas, oh saya itu minatnya di sini nih gitu ya, dan saya mampu di bidang ini. Nah, sekarang mencoba untuk mengejar yang lain, irisan yang lain gitu ya, sehingga ujung-ujungnya kita bisa menemukan ikigai kita. Ya memang prosesnya nggak bisa cepat ya Mas Ami ya untuk menemukan ikigai, bahkan itu bisa berlangsung terus-menerus dan bisa jadi ikigai juga bisa berubah ya, mungkin di usia SMA ikigainya merasa sudah menemukan ikigai yang seperti ini, tapi bisa jadi nanti berbeda lagi atau ada perkembangan lagi gitu ya. Jadi ini memang continuous learning gitu ya untuk ikigai. Nah, oke, mungkin untuk diskusi saya coba buka dari chatroom. Yang pertama dari Ibu Kondang, ya ini kaprodi saya ini. Selamat datang ya. Ibu. Selamat siang Bu Kondang. Oke, saya coba. Atau Bu Kondang mau ini bertanya langsung, open mic? Monggo Bu. Open mic, open kamera? Ya, open mic, open kamera. Oh, Bu Kondang. Jadi sangat menarik Bu Latsmi. Soalnya kita itu kan tidak dibiasakan ya dari kecil ya untuk menemukan passion kita itu seperti apa gitu.
Tadi benar sekali sih, SD harus masuk di sini, SMP dan sebagainya gitu. Bahkan saya masih ingat sekali waktu SMA itu saya bingung mau ambil fakultas apa. Maaf ya, saya masih pakai background yudisium, belum saya ganti. Nggak apa-apa, Bu. Saya saat itu bingung sehingga di tahun pertama setelah terdengar ya Bu. Dengar jelas, Bu. Jadi waktu itu SMA kelas 3 itu saya masih bingung mau kuliah di mana. Saya diminta untuk keluarga untuk masuk di kedokteran, tapi saya tidak berani sehingga di situ ada konflik gitu ya. Akhirnya pokoknya kuliah. Nah, ketika pokoknya kuliah itu saya tidak masuk di negeri, di suatu swasta, kemudian mencoba lagi di negeri dan alhamdulillah masuk di UGM psikologi gitu ya. Nah, saat itu kalau saya muslim sehingga saya sholat istikharah gitu istilahnya ya. Pokoknya meminta jurusan yang paling baik buat saya. Nah, dengan perjalanan waktu sekarang saya menemukan memang inilah dunia yang saya menikmati gitu. Sehingga ketika melakukan konseling itu merasa senang bisa membantu terutama mahasiswa gitu ya. Jadi misalnya di jam malam misalnya ada mahasiswa yang mau konseling, saya lebih menikmati konseling sebenarnya daripada ngajar. Sehingga ketika mahasiswa ada yang mau curhat ke saya, biasanya malam saya lakukan saat itu yang sebelum pandemi gitu. Nah, artinya ketika memang kita melakukan hal yang kita suka itu jadi tidak berpikir tadi dapat uang dan sebagainya ya. Sebenarnya kalau tadi dikombinasikan ya dapat uang tapi kita menikmati itu semakin bagus. Tadi pertanyaan saya, maaf ini melebar. Pertanyaan saya, kira-kira mulai umur berapa orang bisa menemukan hal itu dan juga mulai umur berapa seseorang itu bisa dikenalkan tentang hal ini. Terima kasih Bu Laksmi. Sama-sama Bu, senang sekali. Bu Kondang berarti alhamdulillah sudah menemukan ikigainya ya Bu Kondang ya. Sudah menemukan. Insya Allah. Ya betul, berarti tugas kita sebetulnya bagaimana anak-anak, murid-murid, mahasiswa kita bisa lebih cepat gitu ya, berbahagia dengan apa yang mereka lakukan dan memang bisa memberikan kesejahteraan dan berdampak. Dari umur berapa kalau di Sekolah Murid Merdeka kami dari TK, Bu. Jadi kami punya program namanya Temukan Cita-Citamu. Itu saya coba share screen ya, Bu ya. Oke. Jadi ada Jadi ada Temukan Cita-Citamu itu untuk anak PAUD dan SD, dan Temukan Visi Hidupmu itu untuk SMP dan SMA. Nah, dari yang SD, yang Temukan Cita-Citamu ini, itu anak-anak sudah mulai dipaparkan juga di Ikigai, tentu saja dengan bahasa yang kita sesuaikan ya Bu ya. Tapi aktivitas pertama adalah kata yang diawali dengan mengenali diri sendiri. Di TK, mereka diajak mengenali diri sendiri dari hal yang checklist misalnya. Apakah kamu senang membaca atau apakah kamu suka hal-hal yang berbau sains begitu ya Bu ya. Nah, kalau di SMP SMA sebetulnya kita sudah bisa menyasar pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih reflektif. Apa sih yang kamu benar-benar sukai misalnya lakukan. Dan kita cukup terbuka ya Bu ya. Tidak sebetulnya ini pasti para psikolog lebih jago ya. Jadi kalau kita di sekolahmu kita punya istilah menerima tanpa drama. Jadi apapun jawaban anak-anak itu kita akan terima tanpa drama gitu ya. Jadi misalnya jawabannya yang paling disukai nonton TV, ya udah kita terima aja dulu tanpa drama gitu. Atau yang paling disukai main games gitu ya. Tapi ya kita terima saja dulu. Mungkin itu memang bentuk kejujuran begitu kan. Tapi kemudian apa yang kita lakukan berikutnya adalah memberikan exposure profesi. Jadi setelah mengenali diri sendiri, kita kasih paparan tuh Bu. Jadi kalau di kami kita ada program-program misalnya ilmuwan cilik gitu ya untuk yang TK. Itu kegiatannya tentang
berbau sains, ada programmer cilik gitu. Itu juga sama programnya terkait dengan programmer atau pelukis cilik. Nah, dari situ sebetulnya kita sudah bisa lihat anak-anak tuh tertarik minatnya di mana gitu. Walaupun nanti ketika SMP mungkin ada perubahan, itu bagian dari perjalanan gitu ya Bu ya. Tapi kalau pengalaman saya dari kecil memupuk anak dengan pilihan-pilihan profesi, hal-hal yang mereka sukai. Saya dulu punya murid yang dari SMP dia tahu udah mau jadi apa. Terlalu cepat kata psikolog. SMP dia tahu mau menjadi apa itu terlalu cepat. Tapi ternyata setelah saya lihat di luar negeri bahkan ada beberapa anak yang memang sudah tahu mau menjadi apa memang dari usia cukup muda ya. Sehingga ketika kuliah, ini contohnya nih, kalau mungkin anak-anak muda yang tahu Jessie J gitu ya, dia sudah tahu dia ingin menjadi penyanyi, atau tadi Agnes Monica, dia sudah tahu dia ingin mempunyai karir sebagai penyanyi. Itu pun yang terjadi murid kami, Bu. Jadi salah satu murid kami itu, mungkin ada yang kenal Aku Naura, penyanyi cilik Naura, ya. Itu dia sudah tahu, memang dari kecil dia arah karirnya ke sana. Walaupun kita tidak tutupi, maksudnya ada profesi-profesi lain, dia juga tertarik ke bidang bisnis, begitu kita kasih exposure, tapi kita sudah mulai menyadari bahwa dia sudah bisa mulai berkarir di SMA kelas 1 ini. Bahkan karirnya dia dimulai dari SD gitu ya. Karir bermusiknya itu sudah dimulai dari SD. Dan itu kita sadari betul, kita dukung begitu ya. Walaupun tetap sebagai pendidik kita berikan exposure hal-hal yang lain. Ya tadi seperti Naura misalnya. Naura selain musik dia ternyata tertarik di bidang bisnis. Nah, kita juga berikan program-program digital marketing, fashion marketer, begitu ya. Atau apalagi minatnya dia, kita coba tawarkan supaya nanti dia juga bisa memilih ternyata hal mana sih yang paling membuat dia bersemangat. Jadi, kalau untuk batasan umur, bisa dari semenjak dini. Saya kalau nggak salah dikasih tahu ada yang dari Montessori juga ya, Mbak Yasi ya, pagi ini. Nah, itu ya, bisa juga mulai dipaparkan dari usia dini sampai nanti ke mahasiswa. Buka keran diskusi sebanyak-banyaknya dengan anak-anak, dengan mahasiswa, gitu ya. Ajarkan mereka tadi strategi-strategi metakognisi untuk berefleksi, melihat lagi apa sih yang mereka sukai, apa yang mereka minati, apa yang bisa memberikan penghasilan untuk mereka dan berdampak. Semoga menjawab. Terima kasih Bu Lasmi, sangat menjawab deh, sangat jelas. Matur nuwun Bu Kondang. Oke, yang selanjutnya dari Mas Toro. Nah, Mas Toro juga open mic dan open cam aja, Mas Toro masih bergabung nggak? Oh ya, oke. Oh, Mas Toro, selamat bertemu Mas Toro. Sinyalnya nih. Monggo Mas Toro. Selamat pagi Ibu Miss Edete. Ya. Sebentar, sinyalnya jelek ya Mas Toro ya? Oke. Miss Ami, ini saya beberapa hal sih sedikit ya. Silakan. Saya di bidang IT dan saya menikmati gitu. Kemudian seiring berjalannya waktu. Oke, Mas Toro. Iya. Atau saya bacakan aja ya chatnya ya. Jadi saya bekerja di bidang IT. Oh ya, oke. Saya bekerja di bidang IT dan saya menikmati gitu. Terus kemudian saya mencoba challenge yang baru. Mas Toro. Iseng aja sih waktu itu kuliahnya ngambilnya coba berseberangan gitu. Kemudian kesasar ya orang bilang Oke, kayaknya ya udah saya bacain aja ya. Jadi dari Mas Toro gini. Mas Toronya nggak ada.
Apa yang Oh, lain? atau yang lain dulu ya. Oke. Ini dari Mas Hizkia. Mas Hizkia boleh open mic? Masih bergabungkah Mas Hizkia? Kayaknya nggak ada juga nih Mas Hizkia. Mas Iskia nggak ada. Atau Tapi ini menarik nih terkait comfort zone. Boleh saya singgung sedikit ya. iya, oke. Betul, Mas Iskia. Saya sepakat ya, valid point, Mas Hizkia. Jadi memang tadi ada big wall of life. Nah, tapi salah satu tantangan sebetulnya kita sebagai pendidik ya, mungkin Mbak Yosi sebagai pengajar juga dan Bu Kondang juga sepakat. Salah satu tantangan kami adalah memilih tantangan untuk anak-anak. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik itu memilih tantangan yang tepat. Dan kita pun seperti itu. Kita terhadap diri sendiri tuh bagaimana kita memilih tantangan yang tepat. Tidak terlalu sulit sehingga berada di stress zone, ya, zona stres. Tidak terlalu mudah tadi seperti yang Mas Siskia bilang berada di comfort zone. Tapi bagaimana kita memacu diri kita selalu berada di learning zone atau zona belajar. Nah, sebagai guru, orang tua, kita juga selalu gitu. Anak-anak jangan sampai nih ada di comfort zone, terlalu mudah pilihan-pilihan tantangan yang kita berikan. Atau jangan sampai juga mereka ada di stress zone, kasihan, terlalu sulit. Tapi bagaimana mereka bisa berada di learning zone atau zona belajar, sehingga kita terus bisa bersemangat untuk meningkatkan kompetensi kita. Oke. Sudah terjawabkah Mas Hizkia? Atau mau ada tambahan? Ini Mas Hizkia ada sih, cuman belum open mic ya. Oke, mungkin nextnya tadi Mas Toro dulu aja kali ini udah bergabung Mas Toronya, cuman saya bacain aja ya. Banyak orang bilang bahwa pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar. Bagaimana menemukan yang paling tepat jika kita adalah orang yang cenderung let it flow, apa aja bikin happy. Bukankah itu menjadi tidak fokus nantinya? Oke, monggo. Kalau tadi saya tidak salah dengar, Mas Toro bidang IT ya? Ya, tapi ngambil kuliah di psikologi dan sudah lulus. Oh gitu. Iya. Saya sih sepakat sih Mbak Yosi dan Mas Toro ya, sebetulnya harusnya bidang keilmuan itu tadi tidak ada sekat lah gitu ya. Bahkan tadi kan saya sudah sampaikan di ITB pun kita coba transdisiplinary gitu kan, di tingkat dasar pun seperti itu. Kita coba menggabungkan beberapa bidang keilmuan begitu yang akhirnya bisa menghasilkan sebuah karya misalnya ya, karya yang atau bisa menjawab permasalahan lah. Nah, senang banget ya kalau misalnya kita punya hobi begitu, terus kita bisa mendapatkan uang dari hobi itu. Harapannya apa sih? Ya supaya kita kan kalau hobi tuh waktu tidak terasa ya. Kita mengerjakan sesuatu yang kita suka tuh waktu tuh nggak kerasa. Coba deh kalau kita nonton Netflix gitu ya, film Korea gitu, penggemar kayak drama, pasti nggak kerasa. Terus aja dari pagi sampai sore. Seandainya kita dibayar untuk menonton film Korea begitu kan, mungkin kita sudah menghasilkan banyak uang. Nah, apakah dengan itu menjadi kita tidak fokus? Sebetulnya kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita benar-benar mengerjakan apa yang kita sukai dengan sepenuh hati begitu ya, itu pasti kita akan fokus. Pasti kita akan fokus. Melakukan sesuatu yang kita senangi dan kita baik gitu ya di dalamnya, itu pasti akan mendapatkan outcome yang memang sesuai dengan apa yang kita harapkan, Mas Toro. Jadi saya sih yakin kalau Mas Toro melakukan pekerjaan memang sesuai dengan minat, sesuai dengan hal yang disenangi gitu ya, pasti kita bisa melakukannya dengan lebih baik gitu ya. Justru tidak fokus. Nah, yang membuat kita tidak fokus itu biasanya kita mengerjakan sesuatu sambil kita mengerjakan sesuatu yang kita senangi. Misalnya nih, main Instagram gitu ya. Kita lagi ngerjain pekerjaan gitu ya. Terus kita ngelihat Instagram yang buat nggak fokusnya kan itu kan. Sementara kalau kita udah suka di hal-hal yang misalnya kita menjadi sosial media analis gitu ya, kita emang suka kok ngelihat Instagram, atau ada orang seneng banget belanja gitu ya. Ada orang seneng banget belanja. Terus dia akhirnya bekerja di bidang fashion,
yang mengumpulkan produk-produk dari berbagai macam brand gitu, lalu dia kerjakan untuk dia promosikan lagi. Itu biasanya dia menemukan apa yang dia senangi, dia bagus di dalamnya, dia mendapatkan uang begitu ya, tinggal dia mencari apa sih dampak yang dia bisa berikan untuk komunitasnya gitu. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Mas Toro ya. Kemudian ini dari Kemi Indonesia. Silakan Mbak Dia untuk open mic dan open cam. Oke, thank you Mbak Yosi. Aku open mic aja ya, jangan open cam. Soalnya biasa rutinitas Sabtu pagi itu belum ngapa-ngapain. Nggak apa-apa. Oke. Jadi perkenalkan aku Dia, Miss Ami. Oh iya. Yang jadi pertanyaan adalah, jadi aku juga sedang mendalami tentang ikigai ini gitu. Dulu sempat kita sama Mbak Yosi sempat bikin IG live juga terkait dengan ikigai. Seru. Nah, terus ya ikigai itu hal yang menarik gitu, dan memang apalagi kalau misalkan bicara di irisan yang pertama itu passion, itu kayaknya masih sangat semua orang masih bertanya-tanya passion tuh seharusnya yang gimana sih, apakah passion itu adalah hobi ataukah pekerjaan itu adalah passion atau apa gitu. Nah, dan aku sendiri juga masih mempertanyakan gitu, apakah aku benar-benar sudah menemukan passionku gitu. Karena kalau dibilang di dalam pekerjaan untuk saat ini I'm doing my job very very happy dan sangat menikmati gitu, sangat enjoy menjalani pekerjaan. Tapi ada di titik juga di mana ketika alasan aku bangun di pagi hari adalah oh my god, gue harus kerja, ya Allah, rasanya kayak ada satu titik di mana merasakan sangat-sangat burn out dan mungkin juga bosan gitu. Udah sampai ke titik jenuh, kok kayaknya pekerjaan gue sudah mulai membosankan ya, dan mungkin bisa kali putar haluan gitu, cari putar haluan kira-kira apalagi yang lebih menarik yang bisa dikerjakan, karena prinsipnya kalau dari aku pun aku tidak akan sampai pensiun untuk menekuni satu bidang pekerjaan ini gitu loh. Nah, apakah yang seperti ini itu maksudnya gini, passion, apakah kita itu dalam diri manusia itu bisa memiliki passion yang katakanlah lebih dari satu atau mungkin berubah-ubah gitu. Dan kalau misalkan kita mengalami fase seperti itu, apakah kita bisa dibilang itu sudah menemukan ikigai kita atau tidak? Karena bisa dibilang setiap kali aku menjalani rutinitasku, aku merasa mengerjakan segala sesuatunya dengan hati yang gembira. Gitu. Jadi tipenya adalah tidak pernah menyesali terkait dengan apapun yang aku lakukan dan apapun keputusan yang aku bikin. Jadi apapun yang aku kerjakan pada saat itu akan aku kerjakan dengan bahagia gitu. Nah, kalau seperti itu, apakah bisa dibilang kita itu sudah menemukan ikigai kita atau belum? Oke. Terima kasih ya Mbak Diah ya tadi. Iya. Ya. Wah, itu sebetulnya kalau suami saya sering bilang it's $1 million question gitu ya. Jadi pertanyaan sangat filosofis gitu ya. Kita sering banget bertanya ke diri kita sendiri kan, kita tuh udah nemu belum sih ikigainya gitu. Happy sih gitu, tapi kayak bangun masih aja kadang males, itu manusiawi ya. We don't have to be happy all the time. Walaupun kita sangat mencintai pekerjaan kita gitu ya, sangat bersemangat gitu, itu sebetulnya sangat manusiawi ketika kita ada downtime. Bukan berarti kita langsung kayak, oh ini kayaknya harus putar haruan nih. Karena orang yang sudah menemukan ikigai kayak begitu melek mata kayak yang jatuh cinta gitu kan. Wah, aku harus ketemu sama dia hari ini gitu. Kalau orang lagi jatuh cinta gitu kan, kayak melek mata ingat gitu. Nah, apakah kita harus terus-menerus berada di fase itu gitu? Nah, sebetulnya Mbak Dia ada irisan-irisan ya yang tidak rigid gitu terkait dengan tadi proses pencarian ikigai, proses mencari makna dalam pekerjaan kita begitu ya. Saya juga sama, saya tuh sangat senang ngajar. Something I really love and I
pokoknya something that I enjoy doing. Mau secapek apapun gitu ya, kalau udah ngajar itu kayak dapat energi gitu kan. Tapi tetap ada hari-hari yang kayak bangun, aduh hari ini training 200 guru gitu kan. Aduh hari ini training 200 guru. Walaupun ketika sudah melaksanakan, itu ya sudah lupa, ya memang kita sangat menikmati, sebetulnya sama dengan Mbak Diah berarti kan. Jadi proses mencari ikigai kita itu sebetulnya sama tadi seperti yang saya sudah ucapkan di awal, itu kan para filsuf gitu dulu, mereka juga terus-menerus mencari the reason of being. Apa sih alasan aku ada di dunia ini? Kenapa sih satu orang, nih saya diri sendiri sebagai sebuah individu, itu tuh apakah akan berdampak terhadap dunia gitu ya? Dan apa sih tugas kita di dunia ini tuh apa gitu? Itu tuh pertanyaan yang sangat filosofis ya, dan sebetulnya coba dicari terus oleh researcher, para filsuf-filsuf, para ahli filsafat juga gitu ya, dan akhirnya diterjemahkan menjadi ikigai ini. Jadi dengan Mbak Diah yang memang sudah sangat reflektif gitu ya, sudah suka dengan pekerjaannya, itu alhamdulillah sesuatu yang harus disyukuri. Give yourself credit, Mbak Diah. Tidak banyak orang yang memang sangat mencintai pekerjaannya. So you are in a good place ya. Jadi kita ada di sebuah landasan yang baik gitu. Lalu gimana caranya meningkatkan spark terus gitu ya. Nah itu sebetulnya ada berbagai strategi. Apakah ada sisi dari mission-nya yang harus di-adjust gitu ya. Jadi, oh aku suka sih ini, coba deh aku coba ganti setting. Aku ganti setting, misalnya asalnya aku menangani anak-anak yang, aku nih misalnya menangani anak-anak dengan level ekonomi, sosioekonomi yang menengah ke atas, coba aku ganti sekarang ke level ekonomi menengah ke bawah, tidak banyak-banyak misalnya, hanya sedikit saja, tapi aku ingin memberikan dampak. Nah itu bisa kita coba. Jadi yang tadi nih, kan kita ada banyak elemen, Mbak Diah, kita coba adjust di antara itu. Kalau kita memang passion-nya masih harus di-adjust, itunya berarti yang kita gunakan strategi. Mungkin di mission-nya harus kita adjust gitu ya, setting, tapi true to profession-nya, sebetulnya itu yang agak jarang berubah. Kayak saya misalnya, true to menjadi gurunya itu udah menjadi salah satu sisi ikigainya. Saya memang guru gitu. If I define myself, I'm a teacher. Jadi kalau di KTP itu seumur hidup, saya KTP seumur hidup profesinya guru gitu kan. Tapi kadang bosan betul. Jadi kadang walaupun menjadi guru, nah akhirnya saya ganti settingnya tadi. Mungkin di bagian mission atau di bagian vocation-nya saya ada yang adjust, saya sesuaikan begitu ya. Saya coba mengajar di RPetra juga dekat rumah, mengajar gratis bahasa Inggris misalnya gitu, untuk menimbulkan lagi yaitu tadi the reason of being. Semoga tidak terlalu melebar. Saya kalau udah ngomong, terusan. Sudah bisa menjawab Mbak Diah? Artinya itu hal yang manusiawi ya. Sangat wajar. Sangat wajar. Jadi give yourself credit. Walaupun gini Mbak Diah, kalau sekarang tuh kan profesinya udah itu kan. Nah bisa dieksplor lagi kayak tadi tuh. Misalnya saya ke murid saya. Dia sebenarnya udah cukup solid menjadi seorang penyanyi gitu atau musisi. Tapi kita coba lagi. Itu kan tadi udah saya sempat sampaikan juga bahwa tidak ada pengotakan sebenarnya. Kita bisa transdisiplinary, kita bisa kok menggabungkan musik dengan bisnis. Misalnya gitu ya. Saya juga dulu sempat berada di satu lingkungan dengan Gita Gutawa dan Erwin Gutawa ya. Saya sempat nanya ke Gita, Git, kenapa nggak ngambil kuliah bidang musik sih gitu? Karena dia tertariknya di bidang ekonomi, di bidang bisnis. Dia bilang, ayah saya juga gitu, Mbak, katanya dulu dia bidangnya musik, tapi dia arsitek. Nah, jadi dia juga ingin punya semacam dua penggabungan begitu ya, antara dua disiplin ilmu ini. Nah, kita juga sebetulnya tidak pernah ada kata terlambat kalau kita memang tertarik di bidang lain, tidak harus meninggalkan bidang yang satu dengan bidang yang lain gitu ya. Dalam proses pencarian ini
kita bisa juga mengeksplorasi terus. Gitu. Oke. Sudah cukup bisa Berarti menjawab ya. as long as we happy to do it ya. Betul, happy, bermakna. Ada sih sebenarnya satu kata kunci nih Mbak Yosi, semoga tidak terlalu ini ya. Jadi kebetulan saya juga meneliti tentang spiritual leadership. Nah itu kata kunci yang paling penting tuh kalau di kita adalah konsisten atau istiqomah. Jadi yang paling sulit ketika kita memulai sesuatu, bahkan mencintai sesuatu, itu istiqomah atau konsisten. Jadi ketika kita suka terhadap sesuatu, kita berusaha terus menjalani gitu ya. Hari-hari itu yang agak paling susah. Tapi ketika kita sudah menyukai, kita istiqomah, kita konsisten di hal-hal yang memang kita minati, yang kita sukai, itu biasanya proses pencarian ikigainya lebih cepat. Oke, gimana Mbak Dia? Ada tanggapan lagi? Oke, cukup. Thank you Mbak Yosi, thank you Bu Laksmi. Ya, makasih Mbak Dia. Oke, ini ada Pak Apri, silahkan Pak Apri open mic. Atau kalau mau open cam juga silahkan, monggo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau sampaikan satu apresiasi dulu ya. Agak jarang saya temui di webinar ada sesi tanya jawab ketika setelah orang nanya, kemudian ada respon dari si pembicara, kemudian ditanya lagi, bagaimana penanya, apa ada yang masih mau ditanyakan. Itu terima kasih, ini jarang sekali. Itu menurut saya bagian dari adab mencari ilmu, di sini diterapkan. Yang kedua, Mbak Laksmi, saya panggil Mbak ya. Silakan Pak. Saya sedikit mencoba mereview agar menjadikan saya lebih paham saja. Jadi, Ikigai ini kalau saya mendapatkan penjelasan dari Mbak Laksmi, ini sangat dekat dengan konsep logoterapinya Viktor Frankl rupanya. Jadi, ini bicara tentang kebermaknaan dalam eksistensi. Ya, betul. Mungkin pada tingkat yang lebih lanjut, mungkin Ikigai juga akan bicara tentang bagaimana kita ketika menghadapi penderitaan ya. Seperti logoterapi bicara mengenai mengubah garis bibir yang dari melingkar ke bawah menjadi melingkar ke atas. Menurut saya ternyata sejalan. Tetapi mungkin Ikigai ini karena kebutuhan praktis dia memberikan skema-skema yang sifatnya praktis. Nah, di luar itu pertanyaan saya sebenarnya gini. Karena saya ini lagi ngajak anak-anak saya untuk nonton untuk ikut ini di masing-masing. Tadi mungkin ya di luar sesi kelas ya antara guru dan murid, tips-tips apa yang barangkali secara praktis bisa diterapkan bagi masing-masing kita, terutama anak-anak remaja dalam melakukan metakognisi tadi untuk refleksi. Karena Mbak Lasmi pasti sangat sadar bahwa inilah masa-masa yang golden age-nya mereka untuk mencari jalan ke masa depan gitu loh. Walaupun di sisi lain tadi kan ada Mas Sutoro kalau nggak salah tuh yang nanya gimana kalau gua ngeflow aja ikut menikmati apa yang aku lakukan. Let it flow karena bagi gua itu happy. Kalau menurut saya kalau dalam perspektif logoterapi, do it. Yang saya pahami ya, sedikit dari ilmu yang maksudnya sedikit dari dari kemampuan saya yang terbatas, sejauh itu memberikan kebermaknaan dan itu tidak melanggar kaidah norma itu membuat logos menjadi patologos, sejauh itu tidak terjadi, lakukan. Jadi hal-hal yang sistematis tidak harus selalu begitu. Tidak harus menjadi sistematis ketika seseorang bisa mendapatkan makna. Tapi terlepas dari itu, mungkin ada tips praktis yang mengenai metalogika tadi untuk anak-anak remaja, Mbak. Makasih. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya selalu bersemangat kalau tentang pengajaran di rumah gitu ya, atau diskusi seperti ini. Kenapa? Karena saya yakin tadi kita itu kan belajar ada dua cara ya, ada formal learning dan informal learning. Sebetulnya anak-anak kita, murid-murid kita itu lebih banyak belajar informal learning dari kita.
Dia belajar mengamati bagaimana kita bersikap. Dia lebih mendengarkan ketika kita berada dalam situasi-situasi yang non formal, yang informal. Ketika lagi ngopi-ngopi misalnya ya di ruang keluarga, ketika sedang makan malam, sebetulnya itu saat mereka menyerap pembelajaran paling banyak. Dan ini saat pandemi ini, ketika orang tua menjadi guru di rumah, ya, menjadi pendidik di rumah, itu juga golden moment, Pak Apri. Betul. Nah, golden moment-nya jangan dibalik ya. Jadi justru golden moment-nya jangan di saat formal learning. Ketika anak ngedampingi online learning tuh, belajar matematika aja, wah itu sejam penyiksaan gitu ya. Orang tua udah banyak yang nyanyi lagu Rosa, aku menangis gitu. Nah, sebetulnya pembelajaran paling efektif itu ada di ruang-ruang keluarga, ada di setting-setting informal. Jadi ciptakan ruang-ruang nyaman untuk berdiskusi tadi ya, memantik metakognisi. Sebetulnya metakognisi itu apa sih? Metakognisi itu kan thinking about thinking atau learning about learning ya, sebuah tingkatan di atas kognisi, karena sebetulnya tidak semua punya kemampuan yang bisa di tahap berpikir tentang apa itu berpikir gitu ya. Kita ngajarin anak tuh kalau marah kayak gimana sih, kayak gini aja nggak bisa mikir dong. Pernah nggak kita mengajari mereka berpikir untuk berpikir? Bagaimana sih jalan pikirannya mereka gitu ya. Jadi memantik metakognisi yang pertama itu tolong dilakukan di ruang-ruang informal. Groom lagi banyak waktu dengan anak-anak gitu ya, diskusi. Saya suka diprotes sama teman-teman saya karena kamu tuh apa aja tuh didiskusiin sama anak gitu. Saya merasa itu saat-saat berharga buat saya sebelum nanti anak saya kuliah misalnya ya. Ketika kuliah kan sebetulnya mereka sudah terpisah. Nah, kita ini di rumah, ini nih kalau kita ibaratkan, kita itu seperti Taruna Nusantara. Kalau Taruna Nusantara bilang sekolah itu kawah candra di muka, bagaimana anak itu dididik gitu ya, sehingga nanti ketika mereka di masyarakat mereka bisa berguna. Itu yang terjadi di setiap rumah. Di setiap rumah Pak Apri, di setiap rumahnya tadi misalnya Mbak Dia, di setiap rumahnya yang lain. Itu kita tuh adalah sebuah kawah candra di muka. Bagaimana kita membangun tadi diskusi-diskusi di situasi yang non formal ya Pak ya, situasi yang informal gitu di ruang-ruang keluarga, kita berdiskusi tentang bagaimana anak-anak itu bisa berpikir. Cara yang paling mudah adalah kita tanya dulu ke mereka. Kamu tuh kalau paham, misalnya kita lagi diskusi gitu ya, cara berpikir kamu kayak gimana sih gitu ya? Pengen tahu dong, Papa cara berpikir kamu misalnya seperti apa? Coba dong divisualisasikan misalnya ya. Kalau saya dulu punya anak kecil tuh kayak aku kayak gini cara berpikir aku tuh yang semrawut, dan kita bilang ya that's how our brain works. Itu tuh cara otak kita tuh mikirnya emang kayak gitu, muter gitu ya. Nah, itu saya juga belajar tentang making thinking visible. Nah, itu saya terapkan juga di anak-anak. Coba deh alur berpikir kamu seperti apa. Coba let me see how you think gitu. Nah, itu prinsip-prinsip metakognisi seperti itu bisa dibangun terus ya Pak Apri ya. Lalu kita beranjak lagi tadi ke arah ikigai. Kita pengen tahu gimana caranya anak-anak nggak salah jurusan. Yaitu tarik terus informasi dari mereka. Kamu tuh senengnya apa sih misalnya ya? Kamu senengnya tuh apa yang paling kamu senang lakukan misalnya, atau dimulai dari mata pelajaran yang paling disukai itu apa sih menurut kamu? Tapi Bapak jangan langsung bereaksi ketika dia bilang pelajaran yang paling disukai istirahat atau break gitu ya. Bukan jawaban yang kita harapkan seperti matematika atau IPA atau fisik. Jadi ketika kita membangun percakapan dengan anak, pastikan itu tadi menerima tanpa drama ya, terbuka terhadap jawaban apapun gitu. Jadi misalnya dia sukanya menggambar gitu. Kenapa paling suka menggambar gitu kan? Terus tanyakan lagi, what is your best moment in learning? Apa sih best momentnya dia ketika belajar? Itu termasuk strategi-strategi metakognisi supaya kita tahu sebetulnya dia bagaimana ya dalam merespon pembelajaran. Terus best momennya dia tuh apa sih? Oh, misalnya ketika
dia presentasi. Nah, itu sebetulnya kan udah jadi informasi ya, udah jadi data gitu untuk kita. Nah, anak-anak itu kan berbicara sebetulnya melalui kode ya. Jadi kalau kita bilang coding gitu. Nah, pintar-pintar orang tua bagaimana menerjemahkan kode-kode itu. Kalau dia bilang dia paling suka ketika presentasi, sebetulnya itu data buat kita. Oh, berarti anak kita sebenarnya menyukai jenis pembelajaran yang seperti ini. Lalu kita bisa tanyakan lagi, jadi kira-kira strength kamu tuh apa? Berarti kelebihan kamu tuh apa? Nah, percakapan-percakapan seperti itu sebetulnya yang kita bisa gali terus dari anak-anak ya. Paling sukanya apa gitu, terus best momennya apa. Kalau kamu paling merasa tantangan terbesar ketika belajar itu apa sih gitu. Lalu misalnya dia bilang nih ketika rumus matematika gitu ya. Oh gitu. Lalu udah ada strategi belum untuk menentukan atau mengatasi permasalahan tersebut? Hal-hal kayak gitu sih Pak Apri, semoga bisa terjalin di ruang-ruang keluarga ya, sehingga rumah-rumah memang sebagai madrasah utama gitu, sebagai kawah candra di muka itu memang kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika mereka keluar ke masyarakat, keluar kuliah, keluar kemanapun, mereka sudah terbekali dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Laksmi. Masukan yang baik bagi saya. Okay. Ya, jadi ada situasi unconditional positive regard ya di satu sisi. Jadi dialog yang sifatnya open communication, tapi di sisi lain sebagai orang tua ada pengarahan-pengarahan ya, sehingga maksudnya pengarahan dalam pertanyaan sehingga tergali, bukan ngarahin untuk kamu harus begini begitu, tapi untuk menggali. Itu yang saya tangkap jadi. Dan metakognisi itu definisinya menjadi lebih clear lah bagi saya sekarang. Terima kasih Mbak Laksmi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Apri. Pak Apri ini dari psikologi ya Pak? Kayaknya pengetahuan tentang psikologinya luas banget ini. Iya Pak. Saya SPSI, bukan psikolog. Nggak ada. Ya, berarti nggak dari ada psikologi. untuk melanjutin. Oke. Tampaknya sudah dibacakan semua dan sudah ditanyakan semua ya, yang sudah menanyakan. Kalau ada yang masih ingin bertanya dipersilahkan, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Atau Mas Rio mungkin? Mas Rio. Jadi gini, mungkin saya mewakili Mas atau anak-anak yang lain ya. Mungkin ada mereka itu passionnya ya, kalau kayak Mas Rio ini kayaknya di memasak gitu ya. Nah itu katanya kalau masak katanya enak, orang-orang pada muji gitu. Nah sekarang kalau misalnya Mas Rio ini kuliahnya di kewirausahaan. Nah kira-kira untuk menemukan ikigainya gimana ya Miss Ami? Step-stepnya gitu. Menurut aku akan menjadi modal yang sangat bagus ya untuk Mas Rio ya. Jadi memang kesenangan kita, minat kita, dan sesuatu yang kita sangat butuhkan, maksudnya sesuatu yang sangat kita senangi gitu kan, itu bisa dijalani, sementara kita punya hard skill lain yang akan membantu kita mendapatkan si wealth-nya itu ya. Jadi kan sebenarnya kalau kayak makanan doang, masak doang, itu kan udah happy kan, ya Mas Rio ya pasti udah happy. Tapi tujuan berikutnya adalah bagaimana itu bisa menghasilkan uang. Nah, mungkin dari yang skill set tadi, meningkatkan kompetensi dari hard skill belajar entrepreneur, itu pastinya akan membantu arah karir atau arah ikigai dari Mas Rio ya. Mas Rio. Ada lagi nggak hobi lain Mas Rio selain masak? Sebenarnya pengen nanya sih, cuman dari sudut pandang sudut pandang anak ya, karena kan mungkin banyak di sini yang sudah berkeluarga gitu. Bagaimana sih apabila kalau misalkan sang anak ini sudah menemukan ikigainya, tetapi problemnya itu ada di parents-nya gitu, yang istilah boomer lah, yang blocking, yang memberikan arahan terus. Apakah harus dikomunikasikan atau memang ikuti saja apa kata orang tua, lalu setelah itu kita bisa melakukan apa aja yang kita inginkan gitu, atau sesuai yang ikigai yang sudah ditemukan gitu. Itu sih paling pertanyaannya.
Wah, ini $1 million question juga nih, Mas Iyo. Karena ini akan ditanyakan oleh seluruh anak sebetulnya, kegelisahan ini ya. Apa yang diharapkan oleh orang tua, dengan apa ikigai kita. Nah, tadi yang terakhir, strategi menemukan ikigai yang paling terakhir itu adalah growth mindset. Ya, punya pemikiran cukup luas untuk memahami anak-anak zaman sekarang. Saya selalu bilang ya, pasti jauh lebih pintar dari generasi kita. Jauh lebih pintar, jauh lebih punya empati, jauh lebih baik lah intinya gitu ya. Saya yakin dengan exposure, dengan gizi yang lebih baik gitu ya, generasi kalian tuh memang generasi emas gitu. Nah, dengan adanya growth mindset, pasti Mas Iyo juga punya pemikiran bahwa orang tua itu dengan latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga begitu ya, ingin yang terbaik untuk anaknya begitu. Tapi Mas Iyo juga saya yakin sebetulnya sudah mampulah menentukan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana menemukan titik tengah gitu ya Mas Iyo ya, antara apa yang dipikirkan oleh orang tua dengan apa yang diharapkan oleh anak, itu memang harus dikomunikasikan Mas Iyo. Harus dikomunikasikan. Jadi kita paham bahwa orang tua itu pasti ingin yang terbaik buat anaknya. Biasanya kalau generasi boomers itu memang sangat menghindari uncertain. Jadi udah yang pasti-pasti aja deh, jadi PNS, kerja di BUMN gitu ya. Jangan neko-neko ambil kuliah bisnis ini gitu ya. Sementara mungkin generasi milenial punya tantangan yang berbeda ya. Ini karena udah tahu ikigai, pengen punya dampak terhadap dunia, nggak hanya pergi pagi pulang sore, nggak membawa apa-apa gitu ya. Nah, itu sebetulnya bisa dikomunikasikan. Yang penting kita bisa meyakinkan orang tua bahwa kita akan, ya itu tadi, akan konsisten dengan pilihan kita akan menjadi yang terbaik, begitu. Lalu kita memang bisa membuktikan bahwa kita mampu lah gitu ya bekerja. Ini aku ada contoh nih Mas Iyo ya. Jadi anaknya temanku, anaknya teman saya itu pinter banget. Orang tuanya ingin dia jadi dokter karena dia mampu jadi dokter. Dia pinter banget. Terus dia bilang, Ibu, saya bisa jadi dokter. Saya bukan cuma bisa jadi dokter, saya bisa jadi dokter dengan hasil atau nilai yang sangat baik. Saya mampu melakukan itu. Tapi saya nggak suka. Tapi saya nggak mau. Ini saya udah sempat ceritakan juga ke anak-anak saya. Tapi saya nggak mau. Saya tertarik di hukum. Dan saya akan buktikan bahwa saya akan berhasil di hukum. Akhirnya orang tuanya setelah berdiskusi menyerahkan kepada anaknya dan sekarang dia lagi S2 di Harvard Law School. S1-nya hukum UI, sekarang dia diterima di Harvard Law School, sekolah hukum paling bergengsi di dunia ya. Salah satu sekolah hukum paling bergengsi, sekolahnya Barack Obama, dan kita yakin sekarang dia juga sudah bekerja di salah satu law firm yang memang bergengsi juga. Balik lagi ke situ, kita memang bisa membuktikan apa yang kita pilih itu memang yang terbaik misalnya, dan kita konsisten, dan kita memang membuktikan dengan adanya passion, dengan adanya vocation, profession, dan mission, itu hasilnya akan pecah kalau bahasa gaulnya sekarang ya, Mas ya. Semoga menjawab ya, Mas Iyo, menjawab nggak? Iya, menjawab banget. Terima kasih, Miss Ami. Oke, terima kasih Mas Rio. Ya, mungkin Mas Rio mewakili anak-anak milenial yang lain gitu ya. Anak kalau di sinetron TV kan ada curahan hati istri ya. Ini curahan hati anak Indonesia. Oke, kayaknya kita sudah di penghujung waktu ini, kurang lebih sudah mau 2 jam. Saya apresiasi sekali ya partisipasi dari teman-teman, dari Miss Ami sebagai pemateri yang kece nih, wah yang seru banget ya. Semoga membuka wawasan dan insight teman-teman tentang ikigai. Ya mungkin ini baru di level awal ya tentang ikigai. Kita mengenal ikigai, tapi semoga gitu ya dari yang kita share hari ini bisa mulailah di breakdown gitu ya. Apa saja sih yang menjadi passion kita gitu ya, yang kita sukai, yang menjadi profession kita, profesi kita, apa yang kita mampu gitu ya.
kemudian yang bisa kita mendapatkan bayaran yang layak, reward-nya gitu ya di vocation, dan apa yang bisa berdampak pada orang banyak gitu ya. Nah, kalau sekarang kan menurut saya ya sangat-sangat dimudahkan untuk kita memberi dampak pada lingkungan komunitas yang lebih besar gitu ya. Entah kita lewat platform gitu ya, kita berbagi di sosial media, lewat YouTube dan lain-lain, itu kan juga sudah memberi dampak menurut saya. Ya, kita sharing dengan orang banyak, mengikuti komunitas-komunitas, itu juga sudah memiliki dampak ya. Jadi jangan bingung missionnya apa ya, kok kayaknya yang paling susah di mission. Kalau menurut saya enggak juga. Sekarang sudah banyak sekali media yang bisa digunakan untuk kita berbagi ya. Oke, kalau saya mengambil kesimpulan, intinya Ikigai adalah passion ya, plus great skills ya, plus high income ya, plus lagi make a better world ya. Nah, ini akan diharapkan menjadi ultimate career satisfaction. Nah, diharapkan mulai dari sedini mungkin kita bisa mulai mengenal Ikigai kita step by step ya, mulai membuat list ya tadi apa ya yang ingin kita capai itu kita tulis ya, kita visualisasikan ya dalam bentuk media apapun ya, sehingga kita bisa terarah gitu ya, dan jadi aktif kita ya, proaktif mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa menyalurkan passion dan kemampuan kita, potensi kita intinya. Sering-seringlah melakukan self assessment. Nah, itu yang paling penting kuncinya ya, dan juga menumbuhkan growth mindset kita ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Saya sudah share link form evaluasinya, ya mohon diisi ya nanti untuk kepentingan sertifikat dan pengiriman materi juga. Ya, saya minta sekali lagi aplausnya untuk kita semua ya, aplausnya boleh online ya atau offline ya. Terima kasih sekali Bu Miss Ami ya sudah memberikan banyak insight ke kita. Semoga berfaedah ya, pastinya sih berfaedah insya Allah. Oke, untuk terakhir kita photo session, mohon open cam ya yang tidak berkeberatan untuk open cam untuk keperluan dokumentasi. Sambil terserah ya mau gini, mau gini, mau gini gitu ya. Monggo ini untuk kepentingan foto session untuk dokumentasi aja. Silakan Mbak Debbie, Naura, kalau Bu Santi lagi sinyalnya lagi nggak bersahabat. Oke, yang ada dulu ya saya aba-aba ya. Oke, 1, 2, 3 smile. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman Zester ya. Saya mewakili Zest Consulting sangat-sangat mengapresiasi ya. Semoga kita bisa mengadakan kelas lagi ya dengan materi-materi yang lain dan pemateri hebat lainnya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Ami. Sama-sama.